Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, jamaah kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali Allah mengumpulkan kita di majelis ini setelah mungkin kita libur ya kurang lebih 2 bulanan ya, hampir 2 bulan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bisa istiqomah sampai akhir hayat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki hadis yang ke-17 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah yang yaitu tentang perintah untuk kita berbuat ihsan ya. Nah, An Abi Ya'la Sadad ibnu Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Ya'la Sadad ibnu Aus, semoga Allah meridhoinya, berkata, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul kitlata wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibhata. Wal yuhidda ahadakum safratahu wal yurih dzabihatahu, rawahu Muslim. Ya, dari Sadad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan, ya sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Ya, katabal ihsan, katab artinya mewajibkan, ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul kitlah, apabila kalian membunuh ya maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabahtum fa ahsinudz dzibhah, dan apabila menyembelih maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadakum safratahu wal yurih dzabihatahu, hendaknya kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terdapat riwayat lain yang semakna dengan hadis ini, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha muhsinun yuhibbul ihsan ila kulli syai'. Sesungguhnya Allah Maha baik dan mencintai kebaikan dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinudz kitlah wa idza dabahtum fa ahsinudz dzabha. Apabila kalian membunuh maka perbaikilah cara membunuh kalian.
apabila kalian menyembelih, perbaikilah cara menyembelih kalian. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Dan hendaknya salah seorang di antara kalian ya menajamkan pisaunya ya dan apa? Hendaknya kalian berbuat baik saat menyembelih dan juga menenangkan hewan sembelihannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang agung ya. Di mana dikatakan bahwa hadis ke-17 ini adalah hadis yang pendek, Pak. Hadis yang singkat, bukan hadis yang panjang ini. Tapi maknanya luas. Syarat dengan makna. Ya, dan berisi dengan kaidah pokok dalam agama ini. Di mana hadis ini memerintahkan kita untuk berbuat baik. Hadis ini memerintahkan kita untuk berbuat baik. Nah, ya, makanya di sini innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah menulis atau mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Ya. Jadi maknanya semuanya. Ya, ala kulli syai yani annal ihsan laisa khasan bi syai'in muayyanin minal hayati bal huwa fi jami'il hayat. Bahwa yang namanya berbuat baik bukan pada hal tertentu saja dalam kehidupan ini, tapi dalam segala kehidupan. Ya, dalam segala kehidupan. Maka di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi memerintahkan kita berbuat baik pada segala sesuatu. Nah, kewajiban berbuat baik dulu kita ambil secara umum. Kalimat kataba artinya Allah mewajibkan. Ya, kataba itu artinya kalau hukum asalnya menulis gitu loh. Ya, tetapi ya kalimat kataba di sini baik dalam Al-Qur'an maupun hadis artinya mewajibkan. Innallaha katabal ihsan artinya adalah mewajibkan berbuat baik. Dari mana kita bisa mengatakan kalimat kataba itu artinya mewajibkan? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitab ayat-ayat lain. Ya, seperti misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 216 Allah mengatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ya, pakainya sigo mabni lil majhul. Ya, kutiba diwajibkan atas kalian berperang, padahal perang itu adalah sesuatu yang dibenci. Kutiba diwajibkan. Sama ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini dari kalimat kataba. Cuman jadi majhul sehingga kutiba alaikumusiyam. Yang artinya kataballahu lakum asyam. Allah mewajibkan kalian puasa. Nah, ini makna dari kutiba. Kemudian katabal ihsan, al-ihsan artinya berbuat baik. Ya, al-ihsan itu artinya berbuat baik. Nah, jadi makna hadis ini innallaha katabal ihsan ala kulli syai' adalah Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya segala perbuatan baik dalam segala hal. Ya, nah kita lihat dulu di sini yang disebutkan dalam kitabnya beliau Ustaz Miranda. Beliau menjelaskan tentang kewajiban berbuat ihsan, ya lalu memberikan contoh. Namun tentunya kita lihat bentuk ihsan yang lainnya seperti apa. Ya, bagaimana kita berbuat ihsan atau contoh-contoh sebelum yang disebutkan contoh di dalam hadis tadi. Ya, di antara bentuk ihsan adalah berbuat baik dalam hak Allah. Berbuat baik dalam hak Allah. Ya. Kita tahu ya bahwa yang namanya ihsan sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril yang panjang. Ya, ketika Jibril bertanya, "Ahbirni anil ihsan." Ini sudah kita jelaskan di hadis yang kedua. Beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Ya, ihsan di sini ihsan kepada Allah. Ya, berbuat baik kepada Allah. Maksudnya apa? Maka Nabi menjawab al-ihsan
Ya, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa menghadirkan perasaan itu, sebaliknya, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Ini namanya ihsan kepada Allah. Ya. Jadi kita hadirkan perasaan bahwa kita bisa melihat Allah. Ya, dalam artian bahwasanya Allah membimbing kita, Allah menunjuki kita, atau kita hadirkan bahwa Allah sedang melihat kita. Ya. Dengan perasaan ini kita akan beribadah dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Ya. Nah, makanya kita sering sampaikan atau sering samakan ketika misalnya seseorang bekerja di bawah pengawasan pimpinan. Seorang bekerja di bawah pengawasan pimpinan, kan yang terjadi dia akan kerja sungguh-sungguh, Pak. Diawasi kok. Gak mungkin dia kerja asal-asalan. Tukang, ada mandor yang ngawasi, ya dia akan kerja dengan baik. Demikian pula misalnya seorang pekerja, ada supervisor, ada pengawas, dia akan bekerja dengan baik. Namanya apa? Ada pengawasan di situ. Karena kita yakin dia ngeliatin kita. Demikian kalau kita punya perasaan saat kita ibadah, Allah tuh ngeliatin ibadah kita. Ya kita lagi sholat, ya begitu Allahu Akbar, yang ada dalam perasaan dan hati kita, nih Allah ngeliat sholat saya nih. Masa iya kita sholat asal-asalan? Nah ini yang berat memang. Menghadirkan ihsan dalam ibadah tuh memang berat. Ya. Kalau kita sholat dengan ya keyakinan Allah itu ngelihat sholat kita, ya maka kita akan berusaha khusyuk dong. Orang dilihat kok. Ya, kita akan berusaha ya benar-benar dalam sholat kita adalah memahami ya atau khusyuk di dalam sholatnya, ya tidak setengah-setengah dan sebagainya. Ketika kita puasa benar-benar yakin Allah ngeliatin puasa kita, sehingga tidak mungkin kita akan melakukan pengurang pahala puasa misalnya. Kita lagi puasa kok mau gibah, oh Allah ngeliatin puasa kita kok, kan gitu. Akhirnya nggak jadi gibah. Ya. Nah begitu ikhwah. Jadi berbuat ihsan atau berbuat baik dalam hak Allah adalah menghadirkan keyakinan bahwa Allah, ya minimal itulah, menghadirkan keyakinan bahwa Allah melihat kita. Allah sedang lihat kita gitu kan. Kebanyakan kan kita mikirnya kalau kita bermaksiat Allah ngelihat kita. Enggak hanya di maksiat Allah ngelihat kita gitu. Tapi dalam ibadah kita juga Allah ngelihat kita. Ya, maka kalau kita yakin saya mau wudu, Allah ngelihat wudu saya, maka wudunya akan diperbaiki. Ya. Kita mau sholat sunnah misalnya, Allah ngelihat saya, maka saya akan sholat sunnah dengan baik. Demikian ikhlas sekalian. Ya, tetapi ini tentunya derajat paling tinggi karena kita lihat dalam derajat agama itu ada Islam, ya, itu, kemudian ada iman, yang paling tinggi adalah ihsan. Ya, yang paling tinggi adalah ihsan. Nah, maka di sini dikatakan memang hal itu berat, namun seseorang hendaknya berusaha untuk berbuat ihsan di dalam ibadahnya. Ya, sehingga kalau kita sudah sampai derajat ihsan, insya Allah ibadah kita itu dijauhi dari yang namanya riya. Yang namanya riya. Karena begitu mau ibadah, ya ada bisikan untuk tuh ada yang ngeliatin kamu. Kita mikirnya Allah ngeliatin saya juga kan. Daripada saya berpikir manusia ngeliatin ibadah saya, lebih baik saya berpikir Allah ngeliat ibadah saya. Maka insya Allah kita bisa sedikit demi sedikit dihilangkan dari syirik kecil yaitu riya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yaitu yang kedua, berbuat ihsan pada diri sendiri. Beliau mengatakan berbuat ihsan pada diri sendiri yaitu tidak mendolimi diri sendiri. Ya. Nah, kita tahu sebagai manusia punya masing-masing hak. Ya, punya kebutuhan-kebutuhan dalam tubuh kita. Ya. Artinya apa?
jangan sampai kita memaksakan diri di luar kemampuan. Karena kaedahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Termasuk dalam ibadah, dan inilah indahnya Islam. Inilah indahnya Islam. Dalam hal ibadah juga tidak dibebani di luar kemampuan. Ya, dalam potongan hadis yang panjang, ya mah alaikum ma tutikuna minal amal. Ya Allah alaikum ma tutikuna minal amal fa innallaha la yamalu hatta tamallu. Ya, hendaknya kalian melakukan amalan yang kalian mampu kerjakan. Ya. Sesungguhnya Allah tidak bosan hingga kalian bosan. Maksudnya apa? Kita tetap berusaha beramal namun dalam batas kemampuan. Ya. Apalagi dalam masalah ibadah sunnah. Kalau wajib ya kita lakukan. Pun demikian ketika wajib, ya ibadah itu adalah ibadah yang wajib, ya dilakukan sesuai kemampuan, Pak. Tidak harus memaksakan diri. Orang lagi sakit, sholat memaksakan diri berdiri misalnya. Atau lagi kecapean, ya itu dalam amalan sunnah terutama. Kalau dalam hal wajib misalnya, kita sholat wajib tapi nggak bisa berdiri. Nabi mengatakan sholli qa'iman. Memang rukun sholat berdiri, betul. Fa'il lam tastati, tapi kalau kamu nggak mampu kan gitu. Faqa'idan, maka duduklah. Masih nggak bisa duduk. Ya mungkin naudzubillah waliyadzubillah terkena yang sakit di leher sini di bagian belakang, pinggang atau apa yang nggak bisa duduk, Pak. Ada penyakit seperti itu kan ya, artinya ya kena tulang ekor, tulang ekornya kena, nggak bisa dia duduk. Ya sholatlah dengan berbaring. Ya, nah kebanyakan orang ketika sakit malah nggak sholat, nah ini bahaya juga gitu. Ya, saya sakit, lo nggak sholat, ya lagi sakit nggak sholat, ya enggak. Ya selama nyawa dan kesadaran masih ada dalam diri kita tidak boleh kita ninggalin sholat. Kecuali seseorang koma, jelas kan sudah tidak sadar. Atau seseorang pikun, jelas dia sudah tidak sadar. Ini jelas nggak wajib sholat. Tapi kalau kesadaran masih ada, nyawa masih ada, ya wajib sholat. Bagaimanapun keadaan Anda ya wajib sholat. Ustaz saya nggak bisa wudhu, ya tayamum. Ya saya nggak bisa bergerak ke kamar mandi, ya silahkan tayamum atau minta diwudukan yang menunggui kan gitu. Ya silahkan, yang penting tetap sholat. Maka sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Ini rukun sholat ya, terutama sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh berduduk. Kalau sholat wajib, ya maka rukunnya harus berdiri. Cuman kalau nggak mampu berdiri, ya duduk. Ya, tetapi pahalanya masih tetap seperti sholat sempurna. Kenapa, Pak? Ya, karena di dalam ya agama ini, ketika seseorang ya ada udzur tidak bisa melakukan dengan sempurna, ya tetap ditulis sempurna. Itulah indahnya Islam. Itu indahnya Islam. Jadi sholat, ya kalau dia nggak bisa berdiri karena ada udzur dia duduk, ya tetap ditulis sholat berdiri. Ya, nggak bisa berdiri, silahkan berbaring. Ya, berbaring aja udah sholat. Kalau memang bisa dihadapkan kiblat. Kalau nggak bisa ya sudah. Ya. Kemudian kalau memang masih nggak bisa juga, Ustaz nggak bisa gerak dan sebagainya, ya minimal dengan isyarat. Nah ini, jadi hendaknya kalian melakukan amalan yang mampu kalian kerjakan. Wong puasa Ramadan wajib betul. Kalau sakit nggak puasa, ganti hari lain boleh. Ya, sudah nggak mampu lagi puasa, orang sudah tua renta nggak bisa lagi puasa, silahkan bayar fidyah. Ya, silahkan bayar fidyah dan lain sebagainya. Apalagi dalam masalah amalan-amalan yang sunnah. Ya, amalan-amalan yang sunnah lakukan sesuai kemampuan kalian. Jangan berlebihan. Ya. Sebagian orang bersemangat mengambil semua peluang ladang pahala tapi tanpa batas kemampuan. Sehingga akhirnya keluar dari koridor syar'i. Ya, sebagaimana kita lihat antara sahabat kalau tidak salah Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Ya. Abu Darda
ya benar-benar beribadah kepada Allah. Ketika Salman datang ke rumahnya ketemu istrinya dalam pakaian yang lusuh, kayak nggak ada niat hidup kan gitu ibaratnya. Ditanya, ada apa denganmu wahai Ummu Darda dan lain sebagainya. Ya, kemudian dijawab oleh dia, suamimu sudah tidak butuh ya dengan dunia dan lain sebagainya, sudah tidak butuh, intinya tidak butuh dengan dia karena dia ditinggalkan. Dia lebih fokus ibadah gitu. Ini adalah hal yang tidak layak. Tidak diperbolehkan kan gitu. Ya, dia sholat, habis itu sholat malam, pagi puasa misalnya. Ya, istrinya tinggalin. Ya, nggak ada nafkah batin misalnya buat istrinya. Semua dia fokuskan untuk ibadah kepada Allah. Kelihatannya bagus di sini. Tapi Salman tahu ini nggak bagus. Makanya datang tuh. Ya, disuguhi makanan Salman oleh Abu Darda. Ya, kata dia, makanlah, saya sedang berpuasa. Kata Salman, saya tidak akan makan kecuali engkau makan. Dan ini boleh, Pak. Oh, puasa sunnah dibatalkan karena ada tamu misalnya. Apalagi kalau ini menyenangkan tamu. Dan ini afdhalul amal, sururun tudkhiluhu ala qalbi abdin muslim. Ya, amalan yang paling afdol adalah engkau memasukkan kebahagiaan kepada seorang muslim. Ya, ada tamu datang, senang kalau misalnya disuguhi makanan dan Anda juga makan. Batalkan, silakan. Ini dibatalkan makan. Ya, jadi yang tadi lagi puasa dibatalkan. Malamnya tidur. Masih di awal-awal malam Abu Darda udah bangun. Ngapain? Sholat. Untuk melakukan sholat malam. Kata Salman, entar dulu. Belum waktunya, tidur. Dipaksa Salman. Tidur. Bangun lagi masih di awal-awal malam. Tidur, entar dulu. Baru di sepertiga malam, dalam riwayat di pertengahan malam, nah sekarang waktunya, ayo sholat. Ya, baru dibangun, berwudu, sholat. Ya, selesai sholat paginya, Salman menasehati temannya dan saudaranya, sesungguhnya keluargamu punya hak. Allah punya hak, tubuhmu juga punya hak. Maka berikanlah masing-masing haknya gitu loh. Jangan kita ibadah kepada Allah ngelupain istri kita. Ya, ngelupain suami kita misalnya. Ya, sempat ada orang konsultasi, Ustadz, istri saya diajak hubungan intim di malam hari nggak mau. Kenapa? Nanti nggak bisa sholat tahajud. Nggak bisa ini. Ini salah ini. Ya, Nabi SAW mengatakan apa? Ya, tidak halal, ya tidak diperbolehkan seorang istri diminta suaminya berhubungan intim tapi kok menolaknya. Apa yang terjadi? La'anathul malaika. La'anathul malaika hatta tusbih. Malaikat melaknatnya sampai pagi, kan gitu. Kan ini bahaya berarti. Dapat laknat dari malaikat. Ya, salat tahajud sunnah, melayani suami adalah sebuah kewajiban. Nah, ini kadang orang ya memang perlu komprehensi, perlu apa penuh dalam menuntut ilmu. Kalau setengah-setengah ya kayak gitu akhirnya gitu. Ya, ternyata lebih mementingkan ibadah tapi kelupakan keluarga. Ya, melupakan ya dirinya sendiri. Ya, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Nah, ini akhir ya hadirin. Jadi ya, hendaknya kita tetap beribadah namun jangan melupakan dan mendolimi diri kita sendiri. Ya, makanya Nabi SAW dalam hadis menyebutkan apa? Ya, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Ya. Jangan kita ibadah langsung banyak tapi seminggu sekali ya ini. Ya. Salat malam Jumat misalnya, udah mengkhususkan hari itu enggak boleh juga kan. Setiap malam Jumat sholat 11 rakaat, tapi 6 hari ke depan nggak sholat tahajud. Ya. Nah, ini Nabi pernah ya nasihati sahabat, sahabat jangan kayak fulan ya. Loh, kenapa Rasul fulan? Dulu dia rajin sholat malam, sekarang ninggalin. Nah ini. Ya. Jadi yang pengen diajarkan Rasul, amalannya sedikit tapi continue, nggak apa-apa. Ya.
Dan ini adalah untuk memelihara keistiqomahan kita. Kita ini kalau di bulan Ramadan kan kayaknya gampang banget ibadah. Kenapa gampang? Karena Allah sudah mengkondisikan Ramadan, khusus Ramadan. Allah kondisikan Ramadan dengan pahala yang berlipat, ganjaran yang berlimpah. Ditambah apa? Setannya dibelenggu. Kan ini kondisi. Allah sedang mengkondisikan. Ya nggak ada yang bisikan dia untuk malas, jadi semangat untuk ibadahnya. Tapi malam 1 Syawal setan udah dilepas belenggunya. Nah ujian sebenarnya kalau udah keluar Ramadan, kira-kira kita masih tetap bisa istiqomah. Ya meskipun ikhwah tidak kita katakan yang namanya istiqomah itu ibadah kayak bulan Ramadan itu nggak mungkin. Karena sekali lagi kondisinya udah berbeda, setan udah menyebar, ya. Sehingga tidak dikondisikan lagi untuk mudah beribadah. Lalu kita mau ibadah setan membisiki. Ya, kita baru sholat aja Allahu Akbar itu setan udah datang bisikin kita. Udkur kada, ingatlah ini, ingatlah itu. Makanya kalau sholat gampang banget ingat kan gitu. Tadi naruh kunci hilang begitu sholat, wah kuncinya di sana kan gitu. Ketemu aja ingat. Ini yang terjadi. Ya, makanya sulit ya, minimal nilai-nilai ibadah itu tetap ada di luar bulan Ramadan. Kita nggak harus, mungkin beda kualitas dan kuantitasnya. Di bulan Ramadan kita bisa tarawih 11 rakaat, alhamdulillah. Ya ada yang mungkin lebih sampai 21, 23 silakan. Di luar bulan Ramadan mungkin berat. Ya minimal tetap ada sholat tahajudnya. Gitu. Tetap sholat tahajud. Berapa? Kalau nggak mampu 11, minimal witirnya jangan ditinggalkan. Kalau mau gabungan 2 rakaat tahajud tambah 1 witir misalnya. Boleh. Atau langsung witir 3 rakaat, 2, 1 kan itu. Tapi niatnya witir boleh. Silakan. Ya tapi jangan tinggalkan gitu. Ya terus sholat witir tiap malam. Nabi SAW pernah mewasiatkan kepada seorang sahabat untuk tidak meninggalkan witir setiap malam sebelum tidur. Kita sulit bangun setelah tidur, ya udah sebelum tidur witir, itu bagian dari sholat malam. Witir yang afdol 3 rakaat dengan 2 cara, 2, 1 atau langsung 3. Tapi kalau witir yang boleh berapa Pak? 1 boleh. Kalau nggak bisa 3 ya 1, tetap laksanakan witir minimal. Ya untuk menjaga nilai-nilai istiqomah, nilai-nilai ibadah Ramadan di luar bulan Ramadan. Kita di Ramadan bisa puasa 29 hari, 30 hari yang bapak-bapak terutama kan itu. Yang ibu-ibu mungkin ada haidnya, ya, terputus dan lain sebagainya. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berarti kan apa? Ya, kalau di Ramadan kita bisa puasa full, di luar Ramadan kalau bisa tetap puasa gitu. Ya. Di Syawal dulu ya 6 hari bulan Syawal kalau bisa jangan tinggalkan, udah selesai Syawal. Setelah Syawal ayo tetap puasa. Ya, puasa mungkin paling afdol puasanya Nabi Daud, sehari puasa sehari buka. Ya, nggak bisa puasa itu Ustaz, wah itu berat Ustaz. Sehari puasa sehari buka. Ya, ya sudah ganti Senin Kemis. Ya Senin Kemis puasa. Wah ini agak berat juga Senin Kemis. Cari yang mudah apa? 3 hari setiap bulan. Karena puasa 3 hari setiap bulan sama seperti puasa 1 bulan penuh. Ya dengan 2 cara. 3 hari dalam Ayyamul Bid itu lebih bagus. Puasa Ayyamul Bid kan gitu. Atau dengan yang penting puasa 3 hari. Entah itu Senin Kemis Senin atau Kemis Senin Kemis kan gitu. Boleh Ustaz gak berurutan? Boleh karena Nabi hanya mengatakan ya kepada sahabat, saya wasiatkan kamu untuk puasa 3 hari dalam sebulan. Tapi bulannya pakai bulan Hijriyah ya Pak, bukan bulan Masehi kan gitu. Ya ini berarti dari Syawal, Dzulqa'dah, nah Dzulqa'dah 3 hari aja. Gak usah berurutan, yang penting jenengan punya puasa 3 hari. Ustaz masih keberatan kayaknya. Ya sudah minimal ketika ada momen-momen puasa sunnah yang penting seperti nanti di tanggal 9 Dzulhijjah ada puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Atau nanti Muharram ada puasa Asyura menghapuskan dosa 1 tahun. Nah ini jangan tinggalin kalau bisa. Gitu. Ya, jadi apa? Jangan ditinggalkan. Nah seperti itu ya. Jadi memelihara keistiqomahan kita untuk
ya bisa terus beribadah meskipun sedikit tapi continue. Di bulan Ramadan kita bisa baca Quran mungkin 2 halaman, 3 halaman, 3 lembar. Di luar Ramadan mungkin agak kesulitan, sekali lagi setan udah ganggu kita. Ya kalau bisa kita jangan berzikir kepada Allah, itu pengennya setan kan gitu. Ya maka berapa yang bisa kita mampu? Oh ya kita kalau di luar Ramadan mungkin cuma bisa 1 lembar. Laksanakan 1 lembar tapi continue tiap hari. Wah 1 lembar kebanyakan Ustaz. Ya udah 1 muka kan gitu. Ya. 1 muka masih kebanyakan, setengah muka kan gitu. Tapi continue aja gitu loh yang paling penting. Dan ini yang dicintai oleh Allah. Jenengan continue ajak setengah halaman tiap hari, itu dicintai oleh Allah dibandingkan ya baca misalnya langsung 3 halaman, 3 lembar, tapi habis itu gak baca Quran lagi. Ya habis itu ditinggalkan Al-Quran. Nah Allah gak cinta kayak gini. Ya kita tidak bisa menentukan Allah mencintai amalan apa yang milik kita gitu kan. Kita mungkin banyak beramal, mana yang bisa dicintai oleh Allah? Maka kita bisa menghadirkan kecintaan Allah dengan kita beramal meskipun sedikit tapi ajak. Baik. Ya. Kemudian ketika kita beramal hendaknya juga kalau bisa tadi ya benar-benar bekerja secara ya khusyuk, profesional dan lain sebagainya. Nabi mengatakan innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai seorang yang apabila kerja mengerjakannya secara profesional. Kerjakannya secara sungguh-sungguh gitu. Enggak lemes-lemesan. Ini dalam hal dunia itu pun seperti itu, apalagi dalam hal akhirat. Jangan kayak orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka mau sholat males-malesan. Adzan sudah dikumandangkan, antar dulu kan gitu. Keluar dari ya ternyata dari waktu sholat. Naudzubillah. Ini masuknya apa? Celakalah orang yang sholat. Fawailun lil musallin. Loh orang sholat kok bisa celaka? Ya karena apa? Melalaikan sholat. Ya. Bahasa Jawanya tuh ngende-ngende kan itu. Nunda-nunda. Entar dulu, keluar dari waktu sholat. Nah ini ikhlas sekalian. Makanya kita lihat ada 3 orang sahabat. Yang menunjukkan bagaimana sih ibadah itu harusnya sesuai kemampuan. Jangan berlebihan. 3 orang sahabat menemui istri Rasul, bertanya tentang ibadahnya Rasul. Diceritakan ibadahnya karena para istri Rasul kan tahu, oh ibadahnya begini, tiap malam bangun sampai kakinya pecah-pecah dan lain sebagainya. Kata 3 orang ini, wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari apa? Apalah kita dibandingkan nabi? Ya. Ya qad ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Padahal nabi itu sudah diampuni loh dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi ibadahnya kok masih semangat. Nah ini ibadahnya masih benar-benar apa? Sholat malam ya terus-terusan, puasa juga. Ya jadi ibadahnya nggak ada apa-apanya dibanding kita. Ini nabi loh sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan kita tahu para nabi adalah orang yang paling utama. Kalau ada orang baru derajatnya dianggap sebagai wali, lalu ketika dia sholat, kok nggak sholat? Oh saya sudah sampai derajat wali. Lah gimana? Nabi aja sholat kan gitu. Ya. Dia menganggap wali lebih tinggi daripada nabi. Oh nggak bisa. Ya dengan dalil Khidir adalah wali karena terbukti berbeda dengan Nabi Musa. Enggak, Khidir itu nabi kan gitu. Khidir itu nabi. Kok berbeda dengan Nabi Musa? Nah, zaman dulu kan nabi itu beda-beda. Ya ada syariatnya khusus untuk umatnya, tidak sama dengan syariat nabi yang lain. Beda dengan Rasulullah, syariatnya menyeluruh. Ya, kayak Nabi Musa hanya untuk nabi Bani Israel dan juga ditugaskan untuk Fir'aun dan kaumnya, udah itu. Di luar itu tidak. Ya, berbeda dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat manusia rahmatan lil alamin. Nah, maka ikhwas sekalian dari sini kita lihat Nabi sholat malam, ya Nabi tiap hari istighfar, ya Nabi mengatakan saya ya beristighfar tiap hari kurang lebih 70 kali, dalam riwayat 100 kali, ya padahal udah diampuni Nabi, ngapain banyak istighfarnya? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau kalimat astagfirullah dan lain sebagainya. Kok perlu butuh istighfar Nabi, Masya Allah.
Apalagi kita yang banyak dosanya. Nabi SAW kan mengatakan apa? Tuba liman wajada sahifatahu istighfarun katsira. Sungguh beruntung orang yang catatan amalnya isinya apa? Istighfar. Makanya tiap hari kita istighfar, Pak. Astagfirullah, astagfirullah. Ya insya Allah kalau kita lagi ada masalah, kita banyak istighfar, selesai istighfarnya. Selesai apa masalahnya? Kita dalam kondisi sempit, Allah akan melapangkan kalau kita banyak istighfarnya. Ya, dan Allah juga mengatakan apa? Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga bagi orang yang banyak istighfarnya. Subhanallah. Ya, kalimatnya bisa astagfirullahaladzim atau astagfirullah atau astagfirullah atubu ilai. Dan kalimat istighfar yang paling baik apa? Yang paling utama Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika sampai akhir. Ini kalimat sayyidul istighfar. Ya, sayyidul istighfar. Nah, 3 orang ini bagaimana ya Nabi? Ya, sudah diampuni dosa yang telah lalu maupun akan datang, tapi ibadahnya seperti itu. Akhirnya mereka berikrar, Pak. Dianggap ikrarnya bagus ini. Ama ana fa ini usolli lail abadan. Yang pertama berikrar, saya akan sholat malam terus-menerus, gak akan tidur dalam riwayat. Gak akan tidur, pokoknya saya sholat terus panjang malam. Ya. Yang kedua mengatakan wa ana asumud dahra wala uftir. Saya akan puasa terus menerus sepanjang waktu, gak akan buka. Yang ketiga wa ana atazilun nisa fala atazawwaju abadan. Saya akan menjauhi para wanita, saya tidak akan menikah selamanya. Menjomblo terus menerus kan itu. Ya, ini ikrar kayaknya bagus. Nah ini makanya kita perlu bimbingan Nabi. Kita kadang ibadah, sesuatu ibadah, ini bagus kok, ini baik kok, ternyata tidak sesuai bimbingan Nabi. Ini masih ada dalam ada Rasulullah loh. Tapi mereka berikrar satu ikrar yang ternyata tidak sesuai bimbingan Rasulullah. Begitu didengar Rasulullah marah. Ditemui 3 orang tersebut, Nabi mengatakan antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kalian ya yang mengatakan demikian. Mereka menjawab, iya ya Rasul. Ya. Apakah Rasul suka? Tidak. Ya Rasul mengatakan, amma inni la ahsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ya dalam riwayat anna inni la ahsyakum wa atqakum lillah. Saya ini yang lebih khusyuk daripada kalian kepada Allah. Saya yang lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian. Intinya saya lebih baik daripada kalian dari sisi ini. Tetapi ibadah saya nggak sama. Ibadah saya apa? Amma ini lakini asum wa uftir. Saya puasa juga loh. Tapi saya juga berbuka. Nggak puasa terus menerus. Kamu tadi berikrar saya akan puasa selama-lamanya. Nggak. Nabi nggak gitu. Yang kedua misalnya wa usolli wa arkut. Saya sholat, saya juga tidur. Ya, tapi tadi mengatakan saya akan sholat malam terus menerus panjang malam nggak akan tidur. Rasul, enggak, saya sholat malam, saya tidur. Meskipun tidurnya Nabi beda dengan kita, kan gitu. Ya, yanamu ainahu wala yanamu qalbuhu. Nabi kan matanya terpejam, tapi hatinya tidak terpejam. Karena untuk dzikir terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Ini khususiyah Nabi. Tapi yang penting beliau tidur. Gitu. Beliau juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi wanita. Ya. Saya menikahi banyak wanita. Istri Rasul banyak. Ya. Kemudian Nabi mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci ajaranku. Sunnah di sini diartikan ajaranku. Aku mengajarkan begini. Kok enggak disukai, maka dia bukan bagian dari golonganku. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lihat. Ya, kita itu tidak diminta untuk ibadah sengoyo itu gitu loh. Tapi sesuai kemampuan kita. Makanya kita kalau mau meniru para salafus soleh, ya kita mungkin kagum dengan para ulama. Kok ibadahnya bisa kayak gitu ya? Itu bukan semudah membalikan tangan, Pak. Ya, banyak catatan mengatakan bahwa para ulama salafus soleh bisa mencapai ibadah tersebut secara bertahap. Gak langsung gitu. Ya tidak langsung, maka kita juga bisa demikian. Mungkin kita bertahap tadi, ya minimal jaga witir.
kita belum bisa witir menjelang tidur karena mungkin banyak kesibukan, ya witirnya habis isya. Selepas salat isya, kita salat ba'diyah, lalu witir. Ya, boleh karena witir waktunya selepas isya sampai menjelang subuh. Nah baru ini bertahap, mungkin seminggu atau sebulan salat witirnya selepas isya. Coba bulan kedua diganti, dijadikan sebelum tidur. Karena Nabi wasiatnya ya wa antutiro qabla antana. Hendaknya kamu witir sebelum tidur. Au kama qala Nabi. Jaga itu. Dan kita tahu witir sebelum tidur itu manfaatnya banyak. Di antaranya apa? Kita wudhu dulu otomatis. Padahal tidur dalam kondisi wudhu, Nabi mengatakan bata fi syi'arihil malak. Orang yang tidur dalam kondisi berwudhu, dia tidur bersama malaikat. Masya Allah. Dan ketika kita berbolak-balik di malam hari, ini yang tidurnya sambil berwudu. Kalau malam kita membalikkan badan, maka malaikat berdoa, ya Allah ampunilah dia. Ya, ampunilah dia. Masya Allah, didoakan malaikat loh Pak. Jadi dengan tidur dengan wudu itu didoakan oleh malaikat. Nah makanya ketika mau sholat witir kan otomatis wudu. Berarti kita menggabungkan dua, wudu untuk witir, wudu untuk tidur Pak. Masya Allah, nikmat. Ya, bertahap gitu. Sebulan, 2 bulan ganti coba. Mulai kita rubah witirnya menjelang subuh. Ya, subuh sekarang jam 4.25 misalnya. Berarti kita bangun, kalau memang kita bisa bangun langsung buang air kecil dan berwudu misalnya. Nggak ada ritual buang air besar kan lama gitu ya Pak ya. Berarti kita bangun sebelum subuh 15 menit atau 10 menit kita buang air, kemudian wudu, sholat witir. Itu namanya bertahap Pak. Ya, mungkin sebulan 2 bulan tahapan lagi berubah tahapannya. Bangunnya sepertiga malam terakhir atau bangun kita kalau tadi 15 menit menjelang subuh sekarang mundur jadi 30 menit. Supaya kita apa? Ya ada waktu untuk doa karena pada saat itu Allah kan mengatakan man yad'uni, siapa yang minta kepadaku, berdoa kepadaku saya kabulkan. Siapa yang minta ampun padaku di sepertiga malam hari terakhir saya ampuni dia. Kan gitu. Ya, tapi itu continue terus. Perubahan ini bertahap namanya Pak. Ya lama-lama nanti kita sudah menjadi habit kita Pak. Sudah menjadi kebiasaan kita itu akan terus terjaga. Orang kalau udah terbiasa misalnya bangun jam 3, nggak pakai alarm ya bangun. Nggak pakai alarm juga bangun. Tapi kalau masih belum latihan lama-lama ya udah alarmnya segede ya gajah misalnya, suaranya juga segede lonceng, nggak bangun-bangun. Ada banyak kan gitu. Ya makanya belum jadi habit. Nah ini kita latihan di sini. Bertahapnya di sini adalah melatih kebiasaan. Melatih kebiasaan. Nah, maka itu yang harus diperhatikan. Kita dibutuhkan latihan. Ya, kalau kita pengen seperti para ulama salaf, ya dan Nabi SAW mengatakan inna dina yusrun, agama itu mudah. Walan yusadad din ahadun illa ghalabahu. Tidaklah seseorang mempersulit agama ini kecuali akan dipersulit. Makanya tadi Pak, kita ibadah itu yang mampu, yang sedikit aja, nggak usah banyak. Ya. Tapi kebanyakan orang malah apa? Nambah-nambahin ibadah jadi tambah banyak. Gitu. Malah akhirnya memperberat dia kan itu. Ya, mungkin ada orang puasa nggak ada syariatnya, dia puasa pati geni. Lah syariat mana? Ya, puasa 40 hari, 40 malam nggak makan nggak minum. Ternyata tujuannya bisa ngilang doang kan gitu Pak. Banyak itu. Ya, supaya jadi wali hilang beneran dari dunia ini ternyata. Meninggal ternyata dia misalnya. Ada kayak gitu Pak. Ya, jadi pengen punya ilmu kanuragan, dilakukan puasa pati geni namanya. Nah, ini tidak ada dalam Islam. Memberatkan diri Nabi aja. Ya, lihat sahabat, ya Nabi kan puasa kadang 2 hari, 3 hari enggak buka-buka tuh. Kalau Ramadan kan gitu. Tapi kan Nabi mengatakan ada sahabat pengen ikut-ikutan Nabi. Kamu jangan ikut-ikutan saya. Loh nggak bisa saya pengen ikut-ikut. Kata Nabi kalau saya diberi makan dan diminum oleh Allah. Khusus bagi Rasul.
Sahabat ini ngeyel ngikutin. Sehari, 2 hari nggak buka-buka. Ya. Begitu hari ketiga, udah Syawal. Udah Idul Fitri. Kata Nabi, kalau seandainya ini masih puasa, kamu tidak akan kuat. Ya, 3 hari ngikutin puasa saya, nggak buka-buka, kamu tidak akan kuat. Ya, jadi Nabi udah melarang kalau saya diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kekhususan beliau. Ya, maka apalagi orang kok puasa tanpa ada tuntunannya, ya ada macam-macam puasa nggak ada tuntunannya, ada puasa mutih lah, ya ada puasa pati geni, ada puasa macam-macam. Nah, ini kan memberatkan sendiri. Makanya ikhwas sekalian, sesuatu yang memberatkan sendiri itu nggak disukai, minimal hukumnya makruh. Contoh nazar. Nazar ini apa Pak? Orang nazar itu kata Nabi, innahu la yustahraju illa min bakhil. Orang bernazar itu tidak keluar kecuali dari orang-orang yang bakhil. Loh, kok nazar bakhil Pak? Kenapa Pak? Ya karena orang, kenapa mau beramal kalau dikasih gitu loh. Nabi mengatakan kan itu tidak keluar dari orang bakhil. Saya mau puasa 3 hari kalau anak saya lulus kepolisian. Lah ngapain lu nunggu lulus kepolisian? Kalau saya naik pangkat, saya akan sedekah ke anak yatim. Lah ngapain mau sedekah aja nunggu naik pangkat? Kan gitu. Makanya nazar tidak keluar kecuali dari bakhil. Oleh karena itu, apa hukum nazar? Memulai nazar hukumnya makruh. Kenapa? Mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Orang puasa saya pokoknya mau puasa 3 hari kalau saya lulus. Ini kan nggak ada kewajiban. Kok dia mewajibkan 3 hari puasa? Ya, maka satu tidak keluar dari bakhil, yang kedua hukumnya makruh jelas. Memulai nadar. Tapi kalau sudah terucap nadar, apa hukumnya Pak? Wajib dilaksanakan. Salahmu dewe kan gitu. Ya, salahmu dewe, kamu harus. Ya, begitu. Saya kalau lulus akan puasa 3 hari. Ternyata lulus, ya wajib kamu laksanakan puasa 3 hari berturut-turut. Ya, 3 hari misalnya. Makanya Umar ya pernah bernadar untuk ya sholat di Baitul Maqdis. Kata Nabi, laksanakan nadarmu, harus. Laksanakan nadarmu. Maka kalau sebelum nadar, mau nadar hukumnya makruh. Tapi kalau sudah terucap dan terjadi, wajib dilaksanakan. Kecuali nadar itu adalah nadar maksiat Pak. Kecuali itu nadar maksiat. Ya kan banyak nadar maksiat sekarang. Pokoknya kalau tim saya menang, saya telanjang keliling kota. Wah ini maksiat jelas. Tidak boleh dilaksanakan. Ya tidak boleh dilaksanakan. Nah, maka ikhwas sekalian, sekali lagi, ya agama itu mudah, maka jangan dipersulit. Makanya di sini kita lihat satu kisah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid, kok ada tali panjang, ini tali apa gitu? Ya, tali apa ini? Ya, ditanya ini tali apa? Maka kata para sahabat, itu tali yang dibentangkan oleh Zainab dan digunakan untuk sholat. Kalau beliau kecapean, maka beliau akan berpegangan dengan tali. Ya, jadi kalau udah capek, pegangan tali biar nggak duduk kan gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khulluhu liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza kasila au fatara qa'ada, kata Nabi. Lepaskanlah tali itu, ya. Putuskan tali itu. Hendaknya salah seorang dari kalian sholat ketika kondisi semangat. Ya, kondisi semangat. Kalau ia malas, letih, ia sholatnya duduk silakan. Tapi ini khusus sholat sunnah kan itu. Ya, kalau sholat wajib, ya hukum asalnya harus berdiri kecuali tidak mampu. Tapi kalau sholat sunnah, memulai sholat langsung dengan duduk, boleh kalau sholat sunnah. Tapi pahalanya setengah daripada sholat yang berdiri. Ya gitu. Ini khusus sholat sunnah. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan ihsan yang lain, berbuat baik yang lain adalah berbuat baik dengan orang-orang terdekat kita. Ya, dengan orang-orang terdekat kita, yaitu seperti berbuat baik kepada orang tua, dan ini namanya birrul walidain yang utama. Ya, bahwa kewajiban birrul walidain datang setelah mentauhidkan Allah. Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allah telah mewajibkan
Ya, hendaknya kalian tidaklah menyembah kecuali Allah semata. Ya, kemudian yang kedua, berbuat baiklah kepada orang tua. Berarti kalimat birrul walidain datang setelah tauhid. Padahal Pak, ya awwalu wajibin alal mukallaf. Kewajiban pertama yang diwajibkan untuk mukallaf, untuk yang dibebani syariat adalah apa? Adalah tauhid. Ya, dari mana dalilnya? Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Untuk ibadah di sini maknanya apa? Mentauhidkan Allah. Ya, jadi makna ibadah adalah liyuwahhidun, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaan kita di dunia dan jin itu tujuannya ya untuk mentauhidkan Allah. Ya, beribadah kepada Allah semata. Kemudian selepas itu ternyata Allah mengatakan wa birrul walidain, berbaktilah kepada kedua orang tua. Nah, kemudian apa? Berbuat baik kepada istri. Dalam Al-Quran Allah sudah tegas mengatakan kepada para suami wa ashiruhunna bil ma'ruf, para suami bergaulah dengan istri dengan cara yang baik. Baik di sini tidak disebutkan bagaimana baiknya, kan itu. Yang penting kalau itu dianggap kebaikan, lakukan terhadap istri. Ya, jangan sebaliknya. Karena kita banyak sekarang ikhwan sekalian, ya banyak sekali perceraian terjadi karena sebab mungkin ya pergaulan yang tidak baik dengan istri. Ya, pergaulan tidak baik dengan istri. Ya, memang kalau kita lihat secara Mahkamah Agung di Indonesia, perceraian terbesar karena tidak adanya komunikasi yang baik, kan gitu. Adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri itu sebab terbesar perceraian di Indonesia. Ya, dan di antaranya itu adalah apa? Ya, tidak berbuat baik antara suami kepada istri, entah itu KDRT dan lain sebagainya. Berarti kan apa ikhwah sekalian, ya kita berumah tangga itu bukan main-main. Ya, di dalam Islam berumah tangga itu adalah satu hal yang mengharuskan kita apa? Ya, menjadi seorang yang sehidup sesurga, bukan sehidup semati doang, kan gitu. Kalau sehidup mati kan udah nikah, hidup, mati, selesai pusahan. Ya, ternyata istrinya di surga, suaminya di neraka, nggak bisa. Ya, kita pengennya semua itu apa? Sama-sama masuk surga. Ya, kalau mungkin apa ya? Kita lihat orang-orang itu, kebanyakan konsultasi ke kita itu bukan konsultasi ya perkara mungkin masalah ya dunia saja. Tapi sekarang udah kebanyakan konsultasi terkait wanita, Pak. Ya, ini menunjukkan bahwa fitnahnya wanita banyak. Ada orang misalnya ya datang suami istri, ternyata istrinya selingkuh, ternyata suaminya selingkuh, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wajib bagi kita mawas diri. Ya. Dan sekarang yang namanya ya apa? Perzinaan udah merajalela. Ya, suami istri ternyata ada perzinaan, anak-anak SMA sekarang banyak. Ya, pernah kita konsultasi dengan guru BK sebuah sekolah. Ya, kemudian dia memaparkan satu hal yang membuat kita itu miris. Dia mengatakan setiap tahun minimal ada satu wanita hamil dari satu SMA. Ya, bayangkan kalau SMA-nya banyak, udah berapa ya? Dan hamilnya di luar nikah, naudzubillah. Ya, maka ini jelas sebuah hal yang miris bagi kita. Ya, kita wajib sebagai orang tua untuk menjaga anak-anak kita, generasi kita, jangan sampai terjerumus hal-hal yang tidak ya diinginkan. Berbuat baik dengan anak-anak kita, dengan kerabat dan lainnya. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini jangan, terutama laki-laki, kalau di luar kok kayaknya jadi orang yang ramah banget. Ya, ketemu orang senyum, tapi begitu di rumah, ya kayaknya jadi macan gitu. Anak-anak dimarahin, istrinya digalak-galakin. Tapi begitu ketemu orang ramahnya minta ampun. Nah, ini kebalik. Ya, seharusnya yang lebih dibutuhkan keramahan siapa? Orang di rumah kita, Pak. Yang tiap hari ketemu, ya tiap hari bergaul. Makanya Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya oleh karena itu inilah bentuk ihsan, beberapa bentuk ihsan ya agar kita berbuat baik kepada
semuanya termasuk kepada Allah, kepada diri kita dan juga kepada kerabat-kerabat kita, orang-orang terdekat kita, baik anak kita, istri kita, terutama juga orang tua kita, ya, agar kita menjadi hamba-hamba yang disebut muhsin, orang yang berbuat baik. Nah, kita nanti akan memasuki contoh dalam hadis tentang perbuatan ihsan, yaitu ihsan dalam membunuh dan ihsan dalam menyembelih. Apalagi kita sebentar lagi akan masuk ke bulan Dzulhijjah, maka sebentar lagi kita akan mengadakan penyembelihan hewan kurban. Namun untuk malam hari ini saya cukupkan dulu. Ya, semoga ini insya Allah kita bisa tambahkan di pekan keempat insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada 4 menit ya, cukup ya buat pertanyaan. Monggo. Ya, silakan. Pertama, Ustaz, bolehkah kita mendawamkan sholat malam berjamaah dan suami atau istri? Yang kedua, apakah jika kita sudah berwudu kemudian menjelang itu kita buang angin, apakah harus wudu lagi terkait mengamalkan sunnah wudu? Ya, yang pertama, masalah mendawamkan sholat malam berjamaah. Ini satu hal yang wallahu alam kami lihat tidak ada contohnya. Kalau sesekali boleh. Rasul SAW sholat malam tiba-tiba ada sahabat ikut jadi makmum gitu kan. Tapi nggak tiap hari dilakukan oleh Rasul. Beda kalau sholat raweh. Nah kalau sholat raweh kan memang sudah ada nasnya. Ya man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang salat raweh dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian Nabi mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah kulli. Barang siapa yang salat bersama imam sampai imamnya selesai, maka ditulis baginya salat semalam suntuk. Berarti ini dalil kalau tarawih iya. Iya, untuk berjamaah. Tapi kalau ya sholat malam biasa, wallahu alam, yang ada adalah sendiri-sendiri gitu kan. Dalilnya mana? Nabi SAW kan mengatakan, rahimallahum ra'an qama minal lail ya fasalla wa aiqada imra'atahu atau kama qala Nabi. Ya. Dalam hadis disebutkan Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari, ya, lalu dia sholat malam. Selesai dia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau nggak mau dibangunkan maka dipercikan air. Nah di sini apa? Berarti laki-laki ini sholat dulu sendiri. Bukan sholat ayo bangun sholat semua bareng-bareng, enggak. Sholat dulu, selesai sholat bangunkan istrinya. Nah ini berarti suami istri atau keluarga yang benar-benar menginginkan surga. Menginginkan bagaimana menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, saling tolong menolong untuk sholat malam. Kan gitu. Iya. Kalau sebaliknya Nabi juga mengatakan Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari lalu sholat malam, begitu selesai dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya nggak mau maka dipercikan air. Nah ini ya, jadi wallahu alam, karena kita melihat juga kondisi Rasul SAW. Ya Rasul itu tidak setiap hari. Ya kita bilang kan tadi mendawamkan berarti meneruskan terus menerus tiap malam sholatnya berjamaah, tidak. Ya, sesekali boleh. Ya, karena Rasul juga sesekali kadang ya itu tadi lagi sholat malam tiba-tiba ada ya sahabat ikut-ikutan. Ya makanya pernah satu malam Rasul sholat, ya ada sahabat pengen ikut bareng. Begitu sholat Nabi bacanya Al-Baqarah, Pak, baru rakaat pertama nih kan gitu. Ya, pikirnya nanti paling 100 ayat atau 200 sujud ruku, kemudian ternyata lanjut sampai Al-Baqarah selesai. Berarti kan banyak banget, Pak. Ya. Belum selesai Al-Baqarah, sujud nih, begitu selesai Al-Baqarah, ternyata ditambahin dengan An-Nisa, Pak. Sampai selesai An-Nisa. Begitu selesai An-Nisa masih ditambahin Ali Imran. Makanya kata sahabat tadi, saya sampai sempat berniat buruk katanya. Loh kok sempat berniat buruk? Apa niatnya? Pengen batalin sholat gitu. Itu niat buruknya sahabat, Masya Allah. Nah ini
Ya berarti kan di sini Nabi terkadang mungkin sholat jamaah, tapi nggak setiap malam gitu. Jadi kalau mendawamkan, wallahu alam, kami melihat ya itu khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Yang kedua tadi apa? Oh ya, wudhu sebelum tidur. Bagaimana Ustaz kalau wudhu sebelum tidur? Yang penting diawali dengan mau tidur wudhu. Ya entah kalau lagi enak-enakan tidur kok ngentut atau buang air angin dan lain sebagainya ya kalau memang mampu untuk kembali wudhu lebih bagus. Kalaupun tidak ya yang penting sudah diawali dengan wudhu. Sudah diawali dengan wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Satu lagi nih Pak, udah jam 9 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah itu sering yang dibicarakan selalu membaca surat yang panjang, yaitu Al-Baqarah, terus surat apa itu setelahnya? Ali Imran, An-Nisa. Selalu itu. Apakah memang istimewa surat itu, bukan yang surat-surat yang lain, Pak? Iya. Karena kalau orang kan yang orang biasa kan kok mampu, Pak. Iya, betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak, yaitu tidak setiap malam Rasul membaca itu kan gitu. Tidak setiap sholat malam Rasul membaca misalnya Al-Baqarah, kadang juga surat-surat lain gitu kan. Kemudian pertanyaannya, apakah itu semua? Kita kembalikan kepada kemampuan kita. Tadi kan Nabi mengatakan apa? Ma'alaikum ma tutikuna minal amal. Hendaknya kalian beramal sesuai kemampuan. Nah, terus gimana? Kita tahu afdhalus shalah ba'dal fardhu. Salat yang paling afdal setelah salat 5 waktu salat malam. Maka lakukan salat malam. Kalau Rasul itu nggak pernah salat malam kecuali 11 rakaat. Ya kalau bisa 11 rakaat monggo. Tapi kan tadi bisa nggak? Jangan sampai kita malam ini 11 rakaat besok nggak salat lagi, nggak. Itu tidak disukai oleh Rasul. Ya, nah maka bagaimana supaya kemampuan kita yang sesuai kemampuan? Ya terserah Bapak gitu loh. Jadi kalaupun Bapak sholat malam, bacanya cuma kulhu semua, kalau memang mampunya itu lakukan. Silakan lakukan. Ya jadi jangan terpaku karena begini. Nabi itu mencontohkan kepada kita ketika Mu'ad baca surat panjang-panjang. Beliau sholat Isya itu kalau tidak salah bacanya Al-Baqarah juga. Sampai ada orang membatal sholat sendiri. Tadinya sholat bareng, tiba-tiba langsung sholat sendiri. Dia niatkan terputus niatnya dari imam. Lalu pergi. Orang-orang ngomong, fulan itu pergi kata Mu'ad. Oh orang munafik dia. Oh, orang ini gak terima kan. Dia datangi Rasul, ya Rasul dia sholat panjang banget. Padahal saya ada kebutuhan dan lain sebagainya. Maka Rasul marah sama Mu'ad. Afatanun anta ya Mu'ad. Mu'ad kamu mau bikin fitnah ya. Ya mau bikin ujian pada orang-orang. Ya kalau kamu sholat sama orang jadi imam pendekkan. Gitu. Ini kalau jadi imam kepada sholat kepada makmum yang banyak. Karena di belakangmu ada orang tua, ada orang mungkin encok, pegelinu dan lain sebagainya kan gitu. Sholat lama-lama berat. Ya tapi Nabi mencontohkan kalau kamu sholat sendiri silahkan panjangin gitu. Maka Nabi contohkan saya sholat sendiri dipanjang-panjangin sholatnya silahkan. Cuman itu kembali lagi kepada kemampuan kita. Dan kita tidak diperintahkan sholat harus baca Quran supaya bisa panjang. Enggak. Ya, mungkin ada orang membebani diri, dia sholat sambil baca Quran supaya bisa bacaannya panjang, padahal bukan hafalan dia. Ini namanya memberatkan. Ya, lebih baik apa? Udah sesuai kemampuan kita. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an kata Allah. Bacalah sesuai yang mudah dari Al-Qur'an. Anda punya hafalan juz 30, udah pakai juz 30. Anda hafalannya cuma Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, udah pakai itu. Ya dan tidak dibebani kita untuk beli Quran yang gede-gede taruh di depan kita baca pakai itu. Wallahu alam kita menganggap itu sebagai hal yang memberatkan. Karena Nabi mengatakan alaikum ma tutikuna minal amal. Hendaknya kalian sesuai kemampuan kalian dalam beramal. Maka ya Bapak kemampuannya apa lakukan itu. Ya kita tidak terpaku karena kita sholat sendiri monggo semudah kita. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan di 2 pekan mendatang insya Allah. Untuk menjelaskan tentang membunuh dan menyembelih dengan cara yang syar'i dan lain sebagainya.
Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya saya serahkan pada pembacara.